Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai hukum kolom dan intensitas medan listrik. Setelah pada bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai analisis vektor dan sistem koordinat, maka untuk bab 3 ini nanti masuk ke hukum kolom dan intensitas medan listrik. Perlu diperhatikan materi sebelumnya yaitu analisis vektor dan sistem koordinat akan tetap dipakai pada bab ini, sehingga silahkan bagi yang masih belum paham dipelajari lagi ya, supaya nanti pas masuk bab ini sudah tinggal pakai gitu. Oke, karena materinya mungkin nanti banyak sekali, sehingga bab 3 ini akan dipecah menjadi beberapa pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan membahas hukum kolom terlebih dahulu. Kita masuk ke pengantarnya. Pada topik ini mulai dibahas tentang medan listrik statis, yaitu medan listrik yang ditimbulkan oleh adanya partikel-partikel yang bermuatan listrik. Medan listrik merupakan gaya atau medan vektor ya bentuknya nanti, sehingga pembahasan dalam topik ini meliputi segala aspek yang berkaitan dengan medan gaya. Nah, karena bentuknya nanti adalah gaya atau medan vektor, ada vektornya ya, oleh sebab itu pertama kali sebelum masuk materi intinya, yang dipelajari adalah analisis vektor dan sistem koordinat, karena itu nanti digunakan di sini gitu. Untuk selanjutnya kita masuk ke medan listrik statisnya. Untuk medan listrik statis merupakan medan listrik yang dapat ditimbulkan oleh adanya partikel-partikel yang bermuatan listrik. Medan listrik ini adalah medan vektor juga. Medan listrik yang bermuatan positif nanti arahnya keluar dari partikel, dan sebaliknya yang ditimbulkan oleh muatan negatif nanti berarti arahnya menuju partikel tersebut gitu. Yang positif berarti keluar, kalau yang negatif menuju ke arah partikel tersebut. Nah, antara partikel-partikel yang bermuatan listrik dalam suatu medium akan terjadi gaya yang arahnya tergantung dari jenis muatan listrik partikel tersebut. Untuk dua buah partikel yang bermuatan sama atau sejenis, berarti nanti akan saling tolak-menolak. Tetapi kalau berbeda jenis atau tidak sejenis, berarti tarik-menarik, sesuai dengan sifat dari magnet ya. Berarti kalau misalnya nanti ketemu yang sejenis, akan tolak-menolak. Kalau berbeda jenis, berarti tarik-menarik. Itu prinsipnya itu terlebih dahulu. Itu nanti untuk menentukan arah dari vektornya. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke hukum kolom. Hukum kolom berbunyi antara dua benda yang bermuatan terjadi gaya yang besarnya berbanding lurus atau berbanding langsung dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Sesuai dengan hukum kolom, maka besarnya gaya yang terjadi dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini kita lihat gambarnya ya, ada Q1. Kemudian ada Q2, jarak antara Q1 dan Q2 itu adalah R. Sudah, karena di sini hukum kolomnya menyatakan bahwa gaya yang besarnya berbanding langsung atau berbanding lurus dengan besar muatannya, maka rumusnya F-nya sama dengan berbanding lurus ya. Berbanding lurus berarti di atas Q1 kali Q2-nya. Dan berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, F-nya di atas, berarti kebalikannya di bawah. Nah, ini ada berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini nanti sebagai R kuadratnya. Gitu. Di sini R kuadrat. Jangan lupa nanti ada vektor satuan arahnya AR. Satuan gaya adalah Newton. Nah, kalau mau diringkas, rumusnya bisa juga seperti yang di samping. Nah, ini. Nanti dipilih saja mau pilih yang kanan, yang kuning, atau yang merah. Keduanya boleh, silahkan. Jangan lupa satuannya Newton. Di sini nanti satuan akan sangat penting, jadi jangan sampai lupa untuk menuliskan satuan ya, gitu. Kalian pasti sudah tahu bahwa F itu adalah lambang dari simbol dari gaya, satuannya Newton. Q1, Q2, muatan kedua partikel, satuannya kolom. Ini ada epsilon. Epsilon ini menyatakan permitivitas medium, satuannya nanti farad per M.
Sedangkan ada jarak R, kalau ada panahnya berarti vektor jarak, kalau bentuknya AR berarti vektor satuan jarak. Nah, itu. Untuk ruang hampa, berarti kalau misalnya setiap soal nanti menunjukkan ruang hampa, maka epsilonnya itu sudah ada ketentuan sama dengan 8,854 kali 10 pangkat min 12 farad per M. Gitu. Sedangkan untuk medium lain, otomatis tidak boleh pakai yang ini ya, harus ngitung terlebih dahulu. Ini nanti kalau mau nyatet di pause dulu ya, ini langsung saya hapus-hapus gitu. Nah, kalau misalnya di medium lain, bukan ruang hampa, maka nanti silahkan epsilonnya dihitung terlebih dahulu. Selama masih ruang hampa, sudah ditentukan, tapi kalau bukan ruang hampa atau di medium lain, silahkan dihitung epsilonnya. Di sini ketemu epsilon R, ini adalah permitivitas relatif. Sedangkan epsilon 0 adalah permitivitas dari ruang hampa, yaitu sudah diketahui nilainya. Jadi nanti tergantung soal. Selanjutnya, kalau misalnya mau pakai rumus yang sebelah kanan, di sini ada K ya. K ini merupakan konstanta proporsionalitas. Sudah ditentukan rumusnya yaitu 1/4 pi epsilon 0. Ada yang baik sudah menghitungkan ya, dihitungkan atau K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini tinggal dipakai saja. Dari rumus ini, di sini ada sesuatu yang tidak asing, yaitu vektor satuan jarak atau AR. AR ini dihitung melalui bab sebelumnya dengan rumus yaitu rumusnya berarti karena vektor satuan dari jarak, berarti kita menggunakan R per ini. Ini sudah dibahas pada bab sebelumnya, tinggal dipakai saja. Gitu. Sampai sini silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan via forum. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Dalam menentukan besar dan arah gaya yang ditimbulkan, perlu diperhatikan tentang analisis vektor dan arah gaya yang ditimbulkan oleh partikel yang bermuatan, apakah sejenis atau tidak sejenis, apakah tarik-menarik atau tolak-menolak, gitu ya. Contohnya, sebelum masuk ke contoh, untuk yang penentuan tarik-menarik atau tolak-menolak, itu nanti berpengaruh pada arahnya dari si gaya tersebut gitu. Arahnya nanti mau masuk ke arah partikel atau malah saling tolak menolak ke sisi lainnya gitu. Nanti untuk lebih jelasnya akan ada contohnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal 3.1. Untuk contoh soal 3.1-nya, sebentar. Di sini diketahui bahwa ada suatu titik namanya titik P dengan koordinatnya 1, 2, 3 ya. Berarti ini sebagai PX. Ini sebagai PX. Kemudian 2-nya sebagai PY. Ini. Dan 3-nya sebagai PZ. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Nah, titik P ini bermuatan Q1 yang besarnya 3 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jadi Q1-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4, jangan lupa satuannya kolom. Ini sebagai Q1, Q1. Dan ada titik R, berarti di sini RX. RX-nya 2 ya, RY-nya 0, dan RZ-nya sama dengan 5.
Si R ini punya muatan Q2 sebesar minus 10 pangkat min 4 kolom. Keduanya berada pada ruang hampa. Nah, di sini ruang hampa berarti nanti yang digunakan epsilon 0. Epsilon 0-nya sudah diketahui ya tadi pada halaman sebelumnya bahwa epsilonnya yang 8, tadi. 8,854 kali 10 pangkat min 12. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya gaya yang terjadi di titik R dan titik P. Cara penyelesaiannya dari yang sudah dijelaskan soal tadi sudah diketahui PX, PY, PZ, Q1, Q2, RX, RY, RZ, dan ada epsilon 0 atau ruang hampanya. Sehingga untuk penyelesaiannya langsung saja kita tuliskan yang pertama, kalimatnya jenis muatan dari kedua titik adalah berbeda. Ya, jelas, beda ya. Perbedaannya terletak pada ketika Q1-nya kita ketahui bahwa dia adalah positif, sedangkan Q2-nya negatif. Ini menandakan bahwa jenis muatan dari kedua titik adalah berbeda, sehingga gaya yang terdapat di titik P mempunyai arah ke titik R, dan yang dari titik R punya arah ke titik P. Secara kasar misalnya digambarkan seperti ini. Mohon maaf, anggap saja ini lurus. Misalnya di sini ada P, di sini ada R. Karena muatannya berbeda ya, berarti P-nya menuju ke R, R-nya menuju ke P, atau tarik-menarik gitu. Untuk lebih jelasnya nanti ada gambar di bawahnya. Kemudian dalam menentukan besar dan arah gaya, ada rumus ya. Yang digunakan ini sisi sebelah kanan, sebelah kiri. Berarti nanti tidak pakai K, tapi pakai epsilon, nanti epsilonnya epsilon 0. Gitu. Nah, hal yang perlu segera diketahui berarti harus tahu jaraknya dan vektor satuan jaraknya AR. Gitu. Untuk langkah-langkahnya, tentu yang pertama kita harus menentukan vektor R-nya dulu, karena mau mencari jarak dari R. Kalau sudah, nanti baru kita cari jaraknya si R. Perlu diketahui bahwa vektor R itu mempunyai arah sama dengan arah gaya F. Atau nanti disebut vektornya, vektor satuannya AR. Kalau sudah, jaraknya juga sudah dicari ya ini. Nah, nanti dengan sendirinya pakai rumus berarti ketemu vektor satuan jaraknya AR sama dengan pakai rumus ini. Nah, kalau sudah baru nanti kita hitung, masukkan ke F-nya sini. Itu penjelasan secara singkat untuk langkah-langkahnya. Langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Tunggu sebentar. Nah, di sini titik P dan titik R, P-nya menuju R, R-nya menuju P, berarti saling tarik-menarik. Gitu ya. Kemudian saya ke ataskan sebentar. P-nya 1, 2, 3. Berarti di sini 1, 2, 3 ya. Ini. Sedangkan R-nya 2, 0, 5. Nah, seperti biasa, saya ulangi lagi saja. Ini berarti sebagai PX. Ini sebagai PY. Ini sebagai PZ. Sedangkan di sini R ya, berarti ini RX. Ini RY. Dan yang terakhir ini adalah sebagai RZ. Untuk menentukan besarnya gaya di titik R, berarti sesuai dengan rumus yang sudah-sudah juga, kita menggunakan rumus utamanya adalah ini. Biasanya AB gitu ya, sekarang pakai PR. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan saja, PX-nya berarti 1 dikurangi RX-nya 2. 1 min 2, min 1 ya, kalikan AX berarti min AX. Kemudian PY-nya itu 2 ya, sedangkan RY-nya 0, berarti 2 dikurangi 0, hasilnya 2 kali AY berarti 2 AY. Kemudian PZ-nya 3 dikurangi RZ-nya 5, berarti hasilnya minus 2 AZ. Ketemu
vektor dari R itu min AX tambah 2AY dikurangi 2AZ. Kemudian kita cari jaraknya atau magnitudnya atau besarnya. Cara mencarinya berarti seperti ini boleh atau langsung saja. Di sini adalah min AX ya. Berarti akar dari min AX berarti koefisiennya adalah min 1. Ini ditambah AY-nya 2 berarti 2 kuadrat tambah min 2AZ, berarti min 2 kuadrat. Tinggal dijumlahkan saja, min 1 kuadrat berarti 1 ya. Akar 1, 2 kuadrat berarti 4, min 2 kuadrat berarti 4. 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan akar 9, hasilnya 3. Itu dulu. Langkah selanjutnya berarti kita mencari vektor satuan jaraknya dengan rumus R per besar dari R-nya. Nanti kita pakai yang ini. Nah, sehingga hasilnya ditemukan sebagai berikut. Vektor satuan dari jarak, rumusnya R per magnitud dari R. R-nya kita tuliskan, sudah dicari ya. Tinggal dituliskan saja sebagai ini. Dan magnitudnya ketemu 3, berarti sebenarnya kan ini per 3. Sebenarnya kan gini ya. Nah, gini. Tapi per 3-nya ini kita pindahkan biar cantik jadi sepertiga atasnya. Sehingga hasilnya sepertiga ini. Gitu. Itu untuk AR-nya. Kemudian kalau AR-nya sudah ketemu, intinya kita adalah mencari gaya. Nah, F-nya kita pakai rumus Q1 Q2 per 4 Pi epsilon R kuadrat AR. Q1-nya diketahui tadi 3 kali 10 pangkat min 4, kemudian Q2-nya minus 10 pangkat min 4 ya, karena minus itu menunjukkan arahnya, yang satu positif, satu negatif gitu saja, maka dalam perhitungan minusnya tidak usah diikutkan. Itu cuma menunjukkan arah gitu. Karena kita perhitungan, berarti arahnya kita cuekin sebentar untuk menghitung bagaimana F-nya itu. Nah, oleh sebab itu minusnya tidak ikut. 4Pi-nya 4Pi saja, epsilon 0 di ruang hampa ya, berarti pakainya 8,854 kali 10 pangkat min 12. R-nya tadi ketemu 3, sehingga di sini 3 kuadrat kali AR. Silahkan dihitung menggunakan kalkulator, perlu diketahui, Pi itu 3,14 seterusnya gitu ya, disingkat sebagai 3,14. Jadi silahkan ini nanti cara menghitungnya 4 kali 3,14 kali 8,854 kali 10 pangkat min 12 kali 3 kuadrat. Silahkan dihitung pakai kalkulator, nanti itu hasilnya mendekati 29,974337. Nah, ini saya bulatkan 6 angka di belakang koma. Setelah dibulatkan 6 angka di belakang koma, AR ya. Nah, ini dibulatkan jadi tidak punya angka di belakang koma ya. 97-nya berarti dibulatkan jadi 30 AR. Nah, jangan lupa satuannya Newton. Kalau sudah, berarti sesuai dengan 30 AR Newton. Nanti kalau misalnya mau nyatat di pause ya, langsung saya hapus dulu. Nah, 30 AR Newton, AR-nya sudah dicari. Ketemu kan sepertiga, dicari saja berarti 30 kali sepertiga min AX tambah 2AY min 2AZ Newton. Nah, 30 sama 3-nya bisa dicoret ya, karena tandanya perkalian berarti bisa jadi 10. Sehingga hasilnya 10 kali min AX min 10 AX, 10 kali air mancur ya, kali 2AY berarti 20 AY, dan 10 kali min 2AZ jadinya min 20 AZ, satuannya Newton. Kalau sudah, karena yang dicari adalah besar gaya, berarti F-nya kita cari magnitudnya, hasilnya sebagai berikut. Berarti min 10 kuadrat, ditambah 20 kuadrat, tambah minus 20 kuadrat. Jangan lupa akarnya. Ini kalau dihitung berarti hasilnya 10 kuadrat 100 ya. 100 ditambah
20 kuadrat berarti 400. Ini tambah minus 20 kuadrat karena minusnya di dalam kurung, berarti minusnya juga ikut dikuadratkan, hasilnya 400. Nah, sehingga kalau dijumlahnya akar dari 900, akar 900 itu adalah 30, sehingga diperoleh F-nya, magnitud dari gayanya adalah 30 Newton. Gitu. Ini untuk vektor gayanya, karena vektor ini juga punya besar dan arah ya, maka otomatis dia punya magnitud, dengan magnitudnya ketemu 30 Newton. Dari sini dapat disimpulkan bahwa besarnya gaya yang terjadi di titik P itu nanti akan sama dengan yang terjadi di titik R. Hanya arahnya saja yang berlawanan. Tadi P-nya positif, R-nya negatif. Gitu aja. Tapi untuk besar gayanya sama. Jadi baik yang ditanyakan di titik P maupun titik R, jawabannya sama. Besar gayanya 30 Newton dengan vektor gayanya min 10 AX tambah 20 AY min 20 AZ Newton. Gitu. Perlu diingat, pada perhitungan di atas tadi yang diketahui negatifnya punyanya Q2 ya. Nah, ini tadinya sudah saya jelaskan, tidak dimasukkan dalam perhitungan, hanya menunjukkan arah saja. Itu tentang hukum kolom. Selanjutnya ada yang dinamakan intensitas medan listrik. Untuk intensitas medan listrik, definisinya yang pertama adalah besarnya gaya yang beraksi pada satu satuan muatan pengetes positif. Ingat, pengetesnya positif. Berarti apabila muatan Q1 berada pada suatu posisi tetap, kemudian ada muatan QT, digerakkan pelan-pelan gitu ya, di daerah sekitar muatan Q1, maka akan terjadi gaya yang bekerja pada muatan Q1. Gitu. Besarnya gaya per satu satuan muatan positif pada Q1 ini yang dinamakan dengan intensitas medan listrik. Dengan demikian, daerah di mana kita mendapatkan gaya dapat menunjukkan adanya medan gaya atau medan listrik. Intinya perlu diingat kalau misalnya sejenis berarti tolak-menolak, kalau berbeda jenis tarik-menarik. Gitu. Itu nanti kita gunakan di sini untuk arah itu. Nah, ukuran besar intensitas medan listrik itu dinyatakan sebagai berikut. Ini gaya sudah dibahas ya. Sehingga kalau misalnya di gaya tadi, di hukum kolom tadi Q1, Q2 ya. Kalau di sini Q1 QT berarti Q1 dan QT. Kemudian gaya persatuan muatan atau FT per QT itu sama dengan, tinggal dipindah ruas ya. Ini jadi per ya. Yang lainnya tetap Q1 per 4pi epsilon R kuadrat AR. Karena di sini gaya permuatan berarti satuannya Newton per kolom. Kita ini satu satuan muatan positif. Sehingga intensitas medan listriknya disimbolkan dengan E, itu nanti sama dengan FT per QT, sama dengan atasnya Q1 per 4 pi epsilon R kuadrat dikalikan vektor satuan jarak. Satuannya Newton per kolom. Dari sini jangan lupa satuan. Jadi inti dari hukum kolom dan intensitas, untuk sementara materinya gaya, F, dan E. E-nya adalah intensitas medan listrik. Dalam menentukan besarnya intensitas medan listrik atau E pada suatu titik terhadap adanya suatu muatan pada titik tertentu, maka pada titik di mana akan ditentukan besarnya E tersebut diasumsikan sebagai titik dengan muatan positif satu kolom atau titik pengetesnya. Sehingga apabila muatan penyebab timbulnya E tersebut positif, maka arahnya menjauhi. Ingat ya, kalau di sini positif, ketemu positif berarti tolak menolak. Sejenis kan? Kalau sejenis tolak menolak berarti saling menjauh. Gitu. Sebaliknya, apabila muatan penyebab timbulnya intensitas medan listriknya tadi negatif, maka
Yang satu negatif, satu positif berarti tarik-menarik. Nah, kalau tarik-menarik berarti artinya menuju ke titik bermuatan tadi. Hal tersebut nanti berlaku pula untuk menentukan besarnya intensitas medan listrik E pada titik bermuatan terhadap titik lain yang bermuatan listrik. Nah, ini nanti kalau ada kasus seperti ini dilakukan dengan prinsip analisis yang sama. Untuk analisis gambar dari intensitas medan listriknya sebagai berikut. Ada dua ya nanti. Yang pertama terlebih dahulu, perlu diketahui satunya tadi titik pengetesnya positif ya. Positif. Kemudian ada QT itu sebagai negatif. Ini sehingga berbeda ya. Tidak sejenis ya. Hasilnya tarik-menarik. Kalau hasilnya tarik-menarik berarti kesimpulannya si titik pengetes tadi digerakkan di sekitar QT atau panahnya masuk menuju ke Q1, tarik-menarik. Tetapi kalau misalnya QT-nya positif, otomatis saling menjauhi ya, sehingga arahnya seperti gambar 3.3b, di sini QT-nya positif, sehingga dijauhin. Gitu. Saling tolak menolak. Nah, di sini positif ketemu positif otomatis saling menjauhi sehingga arahnya keluar. Itu ilustrasi singkatnya dengan gambar. Langsung saja kita masuk ke contoh soal 3.2. Untuk contoh soal 3.2, pada ruang bebas terdapat muatan sebesar 0,1 mikrokolom. Di sini satuannya ada mikro. Otomatis nanti harus kita ubah menjadi kolom. Mikro ke kolom 10 pangkat berapa yuk? 10 pangkat. Ada yang masih ingat? 10 pangkat minus 6. Nah, berarti kita ubah dulu 0,1 mikrokolomnya menjadi kolom. Ini kali ya. Titiknya berarti titik awalnya 000 dan yang ditanyakan adalah besar intensitas medan listrik dari titik P-nya min 4, 6, dan 5. Sehingga seperti biasa ini sebagai PX. Ini sebagai PY. Dan yang terakhir ini sebagai PZ. Di contoh sebelumnya R, di contoh ini karena titiknya 000 itu berarti pakai O. Berarti di sini OX, OY, dan yang terakhir OZ. Nah, untuk penyelesaiannya, kita perhatikan terlebih dahulu gambar di bawah ini yang menunjukkan adanya intensitas medan listrik di titik P. Titik P-nya ini ya. Karena di sini tandanya positif, berarti intensitas medan listriknya arahnya keluar. Karena titik awalnya di sini. Berarti di oh maaf, salah. Itu bukan 00. Nah, di sini. Nah, ini kan 00, berarti ini sebagai O-nya. O-nya tadi untuk yang pertama selalu positif ya. Dan di sini Q1-nya adalah positif juga. Besarnya 0,1 mikrokolom positif, berarti otomatis tanda P-nya juga positif. Kalau tandanya sama-sama positif, berarti saling menjauhi sehingga arahnya keluar. R itu nanti searah dengan EP sehingga AR atau vektor satuan arah dari medan yang ditimbulkan oleh Q-nya adalah sebagai berikut. Dicari dulu. Cara mencarinya sama seperti tadi. R per magnitud dari R. Langsung saja kita cari. Nah, PXOX tadi sudah saya tandai ya, tinggal dimasukkan saja. Berarti PX-nya di sini tadi min 4 dikurangi 0 berarti min 4AX. 6 dikurangi 0 berarti tambah 6AY. 5 dikurangi 0 berarti tambah 5AZ. Sehingga hasilnya sebagai berikut. Nah, ketemu. Dicari magnitudnya lagi, berarti min 4 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat, ini kurang plus ya. Hasilnya min 4 kuadrat itu 16.
16 ditambah 36 ditambah 25. Hasilnya 77. Akar 77 dijadikan desimal, hasilnya 8,77. Sehingga ditemukan vektor arah satuan jaraknya sebagai berikut. Nah, saya hapus dulu. Dari sini Q1-nya tadi 0,1 mikrokolom. Ini ya, 0,1 mikrokolom sudah dijadikan ke kolom 0,1 kali 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya ini. Kemudian pakai epsilonnya. Di sini ada suatu keterangan bahwa ruang bebas itu sama dengan ruang hampa. Ruang bebas itu sama dengan ruang hampa. Sehingga untuk nilai epsilonnya sama dengan ruang hampa sebelumnya, yaitu 8, bentar. Oh, saya hapus dulu. Nah, Q1-nya tadi sudah diubah ya menjadi ke kolom. Kemudian epsilonnya sama dengan ruang bebas ruang hampa, itu sama 8,854 kali 10 pangkat min 12. R kuadratnya berarti 8,77 kuadrat. Sebenarnya kalau mau 8,77 dikuadratkan, otomatis hasilnya harusnya 77 ya. Tapi kalau mau seperti ini ya tidak apa-apa gitu. Sehingga hasilnya diperoleh sebagai berikut. Ini nanti silakan hitung menggunakan kalkulator, nanti ketemu 11,69 AR, tinggal AR-nya nanti diganti dengan ini. Sehingga ketemu nilai E-nya sebagai berikut. Gaya F yang ditimbulkan partikel bermuatan listrik menurut hukum Coulomb adalah linier. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagai berikut. Misalnya kalau ada banyak gitu ya, dijumlahkan saja. Gitu. Karena gaya yang ditimbulkan partikel bermuatan listrik tadi menurut hukum Coulomb adalah linier, sehingga dengan demikian intensitas medan listrik yang ditimbulkannya itu merupakan penjumlahan dari intensitas yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan. Kalau muatannya banyak, ya tinggal dijumlah aja, gitu intinya. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini mengenai hukum Coulomb dan intensitas medan listrik ya, baru pembukaan. Untuk lebih lengkapnya nanti akan ada materi pada video selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada yang kesulitan, jangan kesungkan-sungkan untuk bertanya saja di forum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.